Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Persetan dengan rasa malu. Loh, kok di pos satpam? Tanya Gavi. Kenapa gak di kamar? Tanyanya lagi. Kalau ketahuan aku masih enakan tidur di rumah. Mama sama adik tiri aku itu gak bakal biarin aku istirahat. Bisa aku disiram air seember kalau sudah siang masih tidur, jawab Aurel. Memangnya pernah sampai gitu? Tanya Gavi yang bertambah penasaran. Pernah, kalau gak salah pas aku demam kayaknya, jawab Aurelia yang membuat Gavi menjadi geram, bahkan kedua tangannya sudah terkepal secara sempurna. Lihat saja, kalian akan dapat hukuman yang setimpal, gumam Gavi dalam hati. Gavi akan meminta untuk anak buahnya melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan mama serta saudara tiri Aurel dulu. Mereka berdua memang ada di penjara saat ini, namun jangan sebut keluarga Marcio jika tidak punya pengaruh besar di segala aspek. Sekarang sudah ada kami yang selalu ada untuk kamu, kata Gavi menggenggam tangan Aurel. Aku begitu bersyukur, sebuah musibah ternyata membawa kebahagiaan untukku karena telah bertemu orang baik seperti kamu dan keluargamu, kata Aurel. Sekarang keluargaku juga keluargamu, sahut Gavi. Seusai mengantar Aurel ke rumah sakit untuk mengontrol lukanya, Gavi mengajak sang istri perusahaan. Begitu memasuki lobi, semua karyawan yang berpapasan dengan mereka berdua langsung menunduk hormat yang membuat Aurel sedikit risih, meskipun ini bukan untuk pertama kalinya. Tangan Gavi terus saja menggenggam tangan sang istri yang tak sakit hingga sampai di dalam ruangan kerjanya. Kamu istirahat saja di kamar, kata Gavi yang diangguki oleh Aurel. Gavi memutuskan untuk segera duduk di kursi kebesarannya dan mulai mengerjakan satu demi satu pekerjaannya. Banyaknya dokumen yang menumpuk di atas meja membuatnya seakan sakit kepala. Gavi begitu serius bekerja saat ini hingga dirinya sampai tak sadar jika waktu sudah memasuki jam makan siang. Sebelum menikah dengan Aurel, Gavi adalah tipe orang yang workaholic. Niat hati ingin memanggil Gavi, namun Aurel malah terdiam di tempatnya karena begitu terpesona dengan sosok Gavi yang sedang mode serius. Apalagi saat dirinya memakai kacamata anti radiasi yang nangkring di hidungnya bak perosotan TK itu, semakin membuatnya tambah menawan. Kerucuk. Bunyi cacing di dalam perut yang sudah demo minta diisi akhirnya bisa menyadarkan Aurel dari keterpesonaannya. Gav, panggil Aurel di ambang pintu kamar. Ya, sahut Gavi yang langsung menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Gav, aku lapar, kata Aurel dengan setengah merengek. Mendengar perkataan Aurel membuat Gavi langsung melihat jam mahal yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Tak disangka waktu memang sudah cukup siang. Kamu mau makan apa? Biar aku pesankan, tanya Gavi yang langsung menyambar ponselnya yang ada di atas meja. Mau makan di kantin perusahaan boleh, bukannya menjawab pertanyaan Gavi. Aurel malah balik bertanya. Kalau kamu sibuk, aku sendiri aja gak apa kok, kata Aurel sedetik kemudian karena tak mendapatkan respon dari Gavi. Ya udah, ayo, kata Gavi. Beneran? Tanya Gavi.
"Ceka, iya, ayo atau aku berubah pikiran," kata Gavi. Dengan buru Aurel langsung berjalan mendekat ke arah Gavi. Dia benar ingin merasakan makanan kantin perusahaan Marcio yang beredar di luar sana. Kabarnya makanan di kantin perusahaan ini itu enak serta setiap hari berubah menu. Dan yang lebih penting lagi, gratis untuk seluruh karyawan perusahaan GA Corporation. Dikala Aurel serta Gavi masuk ke dalam kantin perusahaan, keadaan langsung saja mendadak berubah sepi dan canggung. Karena mereka baru kali ini melihat pemimpin perusahaan ini mau makan di kantin. Bahkan penjaga kantin punya kalah kaget, karena biasanya Gavi hanya order dan langsung akan dikirimkan ke bagian pantry khusus yang ada di lantai CEO. Dan yang mengantar serta menghidangkannya pun adalah OB khusus di lantai itu. Gavi dan Aurel sama sekali tak memperdulikan tatapan pada karyawannya. Gavi terus melangkah dengan tangan yang bertengger di pinggang Aurel. Betapa sudah terlihat begitu posesifnya tuan muda satu ini. Gavi menarik satu kursi untuk diduduki Aurel, sehingga membuat pagar wanita yang ada di sana merasa iri dan juga ingin berada di posisi Aurel saat ini walau hanya sekejap saja. "Mau makan apa?" tanya Gavi dengan tangan menyodorkan buku menu yang sudah dibuka oleh Gavi. "Pengen makan soto boleh?" tanya Aurel. "Tentu saja," jawab Gavi dengan tangan yang menyentuh bahkan sedikit mengelus kepala Aurel, membuat para wanita di sana seakan meleleh. Ini benar pemandangan langka. Karena bisanya atasan mereka itu hanya akan bermuka datar dan ini apa, dia melakukan hal yang sungguh manis. Tanya Aurel lagi meminta persetujuan. "No, kamu masih minum obat," kata Gavi yang langsung menolak mentah-mentah. Air jeruk hangat atau mau teh?" tanya Gavi. "Air jeruk saja," sahut Aurel dengan wajah cemberut. Saat makanan mereka telah datang, Gavi langsung saja mengambil alih mangkuk yang ada di depan Aurel dan langsung membantu Aurel untuk menyuapkan makanannya. Isyarat Gavi saat satu sendok berisi makanan sudah berada tepat di depan mulut Aurel. Sebelum melahapnya, Aurel justru mengedarkan pandangannya untuk melihat sekeliling yang ternyata seperti dugaannya. Semua mata memandang ke arahnya sehingga membuatnya sedikit risih. "Ayo," kata Gavi dengan mata yang menuju ke arah sendok yang dia pegang seakan meminta Aurel untuk segera melahapnya. Mau tak mau Aurel pun menerima suapan itu. Persetan dengan rasa malu, karena perutnya saat ini sudah begitu keroncongan. Lagian dia juga disuapi sama suami sendiri ini, bukan suami orang. Tuan Gavi, sweet banget sih. Betapa beruntungnya jadi istri Tuan Gavi, sepertinya Tuan Gavi begitu sangat mencintainya. Dan masih banyak lagi bisik dari karyawan perusahaan GA Corporation yang ada di sana. Namun Gavi dan Aurel sama sekali tak peduli. Gavi dan Aurel tetap makan dalam satu piring dan satu sendok hingga semua makanan mereka habis tak tersisa. "Ayo kembali ke ruanganku, kamu harus minum obat," ajak Gavi yang sudah berdiri dan mengulurkan tangannya. Mendengar kata obat benar membuat Aurel begitu kesal, namun dirinya tetap menerima uluran tangan Gavi. Gavi mulai mengeluarkan satu persatu obat yang harus diminum Aurel siang ini.
Begitu sudah terkumpul, Gavi langsung memasukkan obat yang berjumlah 4 pil itu ke dalam mulutnya dan Gavi pun mulai mendekatkan wajahnya pada Aurel. Saat bibir mereka telah bertemu, Gavi pun mulai menggerakkan bibirnya sehingga membuat Aurel begitu terbuai. Bahkan saat ini daging tak bertulang itu sudah menerobos masuk dan saling bertemu satu sama lain. Tangan Gavi langsung meraih tengkuk Aurel dan menekannya guna memperdalam ciuman mereka. Baru setelah itu satu persatu obat mulai dioper ke mulut Aurel hingga tertelan semua, barulah Gavi melepaskan ciuman mereka. Begitu terlepas, Gavi langsung menyodorkan satu gelas air mineral yang selalu ditenggak abis tak tersisa olah Aurel. "Aku tinggal keluar ya," kata Gavi yang hanya diangguki oleh Aurel. Setelah keluar barulah Gavi bisa bernapas dengan lega. Jujur setiap meminumkan obat untuk Aurel dengan cara seperti itu membuat sesuatu yang ada pada dirinya bangkit. Sehingga rasanya ingin meminta lebih. Walaupun dirinya adalah laki normal yang juga memiliki nafsu, terlebih lagi mereka sudah menikah dan Gavi pun sebelumnya sudah pernah merasakannya. Jantungnya pun seakan berdetak tak beraturan, bahkan rasanya bertalu-talu seakan ingin keluar dari tempatnya. Lama aku tak akan bisa menahan diri lagi jika seperti ini terus, gumam Gavi dengan nada frustasi. Beberapa hari telah berlalu, kini luka di lengan Aurel juga sudah mengeringkan, bahkan dirinya pun sudah tak lagi kontrol ke rumah sakit. Juga obatnya pun sudah habis dan tak perlu lagi untuk mengkonsumsinya. Perusahaan milik keluarga Aurel pun hari Sabtu kemarin sudah serah terima jabatan. Perusahaan akan dipimpin oleh Dimas, salah satu orang kepercayaan Gavi. Semua yang terjadi di perusahaan apapun itu, bahkan hal sekecil pun akan langsung dilaporkan pada Gavi. Karena bagaimanapun perusahaan WB Group kini di bawah naungan seorang Gavindra Marsio. Hampir seluruh tatanan struktur perusahaan dirombak dan ditempatkan para anak buah Gavi di posisi semua kepala bagian. Gavi tak ingin kecolongan dan mengakibatkan kerugian atau apapun itu yang disebabkan dengan adanya antek Pak Ray di sana. Sedangkan rumah yang penuh kenangan indah juga penuh kesedihan untuk Aurel saat ini telah dijual oleh Aurel. Dan sebagian uangnya untuk memberikan pesangon yang pantas bagi para ART juga penjaga keamanan. Lagian mau buat apa, toh Aurel juga tak tinggal di rumah itu. Daripada biaya membengkak karena harus bayar berbagai tagihan, seperti listrik, air, keamanan, kebersihan, juga gaji para pekerja yang tak sedikit, jadi mending dijual. "Kamu beneran berangkat ke kerja hari ini?" tanya Gavi saat mereka berdua tengah duduk di ruang makan untuk sarapan bersama. Ritual wajib yang tak boleh terlewatkan sama seperti di kediaman utama. "Tentu aja Gav, ini aku sudah siap loh, sudah pakai pakaian kerja, tinggal berangkat saja," jawab Aurel. "Gak mau resign aja? Gak perlu di rumah, kamu bisa urus perusahaan kamu," kata Gavi lagi. "Itu lagi, apa gak ada hal lain yang bisa dibahas?" sahut Aurel. Entah sudah berapa kali sang suami selalu membahas hal yang sama seperti ini. "Ya barangkali kamu berubah pikiran," kata Gavi. "Jawaban aku masih sama dan aku belum berubah pikiran," jawab Aurel dengan tegas. "Sudah, sekarang lebih baik kita sarapan dan terus berangkat biar gak telat masuk kerjanya," kata Aurel dengan tangan yang mulai mengambilkan makanan untuk Gavi.
Pagi ini Aurel hanya membuat sarapan yang simpel, dia hanya membuat sandwich untuk mereka berdua makan. Pasca Aurel terkena tembak, ini adalah kali pertama dirinya kembali memasak dan sekarang di apartemen juga sudah ada ART. Walaupun hanya satu yang tugasnya untuk bersih juga yang lainnya, kecuali memasak, karena memasak tetap akan dipegang kendali oleh Aurel. Sebenarnya Aurel tak ada niatan untuk memakai ART karena dirinya pun masih sanggup untuk mengurus apartemen sendiri. Namun karena ini ART yang sang mertua kirim langsung dari mansion utama, jadi mau gak mau Aurel pun menerimanya. "Kap, nanti aku jemput," kata Gavi saat menurunkan Aurel di dekat lobi bank tempatnya bekerja. Kali ini Gavi tak lagi mengecup kening Aurel melainkan bibir Aurel lah yang menjadi sasarannya. Rupanya cara meminumkan obat pada Aurel malah membuat ketagihan alias candu bagi Gavi. Aurel sampai sedikit terbengong dibuatnya. Memang ini bukan kali pertama tadi rasanya berbeda, jika biasanya meminumkan obat, tapi kalau ini kan tidak. "Rel," panggil Gavi yang melihat sang istri terdiam. Iya," sahut Aurel. "Aku keluar dulu, hati-hati, jangan ngebut," peringat Aurel. "Baik istriku," sahut Gavi yang membuat wajah Aurel sudah memerah semerah tomat. Bersambung.